Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmasyala Saputri dengan NPM 2213053112. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah pembuatan RPP dari hasil observasi yang saya lakukan. Langkah pertama yang saya lakukan dalam pembuatan RPP ini ialah melakukan observasi di kelas 5 SD Negeri 3 Metro Barat untuk dijadikan acuan dalam pembuatan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi, dalam membuat RPP, langkah pertama ialah menentukan identitas RPP. Dalam kurikulum 2013, identitas RPP terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas per semester, materi pokok, alokasi waktu. Identitas RPP yang saya buat, pertama Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Metro Barat, kelas per semester, kelas 5 semester 1, tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1, alokasi waktu 1 hari. Langkah kedua adalah menuliskan kompetensi inti. Menuliskan KI sesuai dengan standar kompetensi yang diambil dari standar isi. Kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kompetensi dasar mengacu pada kompetensi inti yang kemudian dikembangkan menjadi indikator. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup ranah kognitif C1 sampai C6, ranah afektif A1 sampai A5, dan ranah psikomotor P1 sampai P5. Tujuan pembelajaran dirumuskan sesuai dengan kompetensi dasar. Komponen tujuan pembelajaran terdiri dari audience, behavior, condition, dan degree. Dalam tujuan pembelajaran dijelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran diambil dari indikator. Langkah selanjutnya ialah menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Langkah selanjutnya memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran supaya peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta kompetensi dasar yang akan dicapai. Penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi, karakteristik, dan minat peserta didik. Di dalam RPP yang saya buat, saya menggunakan metode ceramah, penugasan, pengamatan, diskusi, serta tanya jawab. Langkah selanjutnya ialah sumber belajar. Jadi, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber dalam proses pembelajaran. Dalam RPP yang saya buat, saya mengambil sumber belajar dari buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017. Selanjutnya ialah membuat langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh pendidik secara beruntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penentuan urutan dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Langkah yang terakhir ialah penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses serta hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar
dan memperbaiki proses pembelajaran. Di dalam RPP yang saya buat, saya menggunakan teknik penilaian sikap yang terdiri dari percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Dan penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, serta penilaian keterampilan berupa uji ujuk kerja. Baik, itulah tadi penyampaian langkah-langkah RPP yang saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.